Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kembali membarisi apa yang ada di dalam kitab ini. Walam yakdib walam yakhda' ahadan wa innama kana mithalan lis-sidqi وإنما كان مثالا للصدق والأمانة حتى عرف بين أهل مكة بالصادق الأمين وهيأ الله له زوجة صالحة تتحلى بالصلاح والفضل والإخلاص والعقل كما تتحلى بالحكمة وحسن التدبير. Ya, kita akan artikan ya dari apa yang sudah kita baca, yaitu Muhammadun yatazawwaju min Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. في السنة الخامسة والعشرين من عمره, ketika Rasul berumur 25 tahun, تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد الأسدي. Beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid al-Asadi. Jadi umur Nabi SAW itu 25 tahun. Dan Khadijah, menurut kisah yang sering kita dengar, berapa tahun umur Khadijah? 40 tahun. Dan riwayat ini tidak benar. Ya, bahwa Khadijah berumur 40 tahun ini tidak benar. Dan riwayat yang benar, ya, Khadijah radhiyallahu anha nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 27 tahun. 27 tahun. Jadi hanya 2 tahun saja. Ya. Dan zaman dahulu kan ketika berumur belasan tahun itu sudah apa? Sudah menikah. Kan beliau janda, ya. Janda, kemudian beliau nikah dengan Rasulullah SAW. Jadi umurnya 27 tahun, ya. Jadi tidak benar Khadijah umurnya 40 tahun, ya. 27 tahun. Makanya di dalam sejarah ini banyak, di dalam sejarah ini hal-hal yang tidak benar, ya. Hal-hal yang tidak benar. Halo. Wassalamualaikum. Ya. Itu kalau mau ditukar keretanya ke sekolah aja. Ya, dah ya. Dah. Ya, dah ya. Ya. Dah ya. Assalamualaikum. Wa kanat imra'atan, dan beliau adalah seorang wanita dzat syaraf, yang memiliki kemuliaan. Dzat syaraf, yang memiliki kemuliaan. Wa nasab, punya nasab yang
mulia, jalur keturunan yang mulia, nasab keturunan. Wa jamal, kecantikan. Wa mal, dan harta. Jadi beliau seorang wanita yang sangat mulia, ya, memiliki nasab yang sangat mulia, dan beliau adalah seorang wanita yang cantik lagi kaya raya, ya. Sami'at bisidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ia mendengar kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amanatihi, dan amanahnya. Fa'ahidat ilaihi, sehingga ia memerintahkan Nabi bil khuruj ila fi tijaratin laha ila Syam, untuk keluar melakukan perjalanan ke Syam untuk perniagaan, fi tijarah, untuk perniagaan. Ya, ia memerintahkan kepada Nabi untuk keluar bil khuruj ila Syam, ke Syam, fi tijaratin laha, untuk apa? Perdagangan. Wa rabihat tijaratu Khadijah ribahan kabiran, dan Khadijah mendapatkan keuntungan yang besar, ribahan kabiran. Dan perniagaan Khadijah, ya, perniagaan Khadijah mendapatkan keuntungan yang besar. Lijtihadi Rasulullah SAW wa amanatihi, karena kesungguhan Rasulullah dan sikap amanahnya. Lijtihadi Rasulullah SAW wa amanatihi. Wahaka Maisarah, Maisarah menceritakan. Siapa Maisarah? Di sini ada catatan kakinya. Apa? Maisarah menceritakan. Ini ada di catatan kaki nomor 2. Gulamu Khadijata wa kana fi suhbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rihlati ila Syami. Maisarah adalah gulam Khadijah, pesuruh Khadijah. Jadi gulam ini artinya banyak, bisa anak kecil, pemuda, ya. Bisa artinya pesuruh, ya. Pesuruh Khadijah. Wa kana fi suhbati Muhammad, dia menemani Rasulullah SAW fi rihlati ila Syam, di dalam melakukan perjalanan ke Syam, di dalam melakukan perjalanan ke Syam. Rihlah, ya, melakukan perjalanan, ya. Wa haka Maisarah, Maisarah menceritakan li Khadijah, kepada Khadijah, ma ra'a min amati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lihat, ra'a, melihat, dari amanah Rasulullah, sikap amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatihi wa husni akhlaqihi, keberkahannya, kebaikannya yang terus menerus. Ya, berkah itu kebaikan yang terus menerus, yang tak putus-putus, berkah. Ya, dan keberkahannya dan akhlaknya yang baik. Husni itu artinya husni, baik. Akhlaknya yang baik. Wa husni akhlaqihi.
Fatatalla'at Khadijah ila az-zawaj minhu. Lalu Khadijah berkeinginan sangat berkeinginan. Tatalla'a artinya sangat berkeinginan. Ila az-zawaj minhu, untuk menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila az-zawaj minhu, untuk menikahi Rasulullah. Kenapa? Karena sikap amanahnya, akhlaknya yang baik. Wa fi'lan tamma az-zawaj, dan dilakukanlah pernikahan itu. Ya, dilakukan tamma az-zawaj, maka berlangsunglah pernikahan itu. Tamma. Ya, tamma biasanya selesailah, sempurnalah, artinya terpenuhilah, terlaksanalah pernikahan itu. Wa kana hadha az-zawaj mubarakan, dan pernikahan ini diberkahi. Wa kana hadha az-zawaj mubarakan, dan pernikahan ini diberkahi. Faqad kanat Khadijah sanadan kabiran li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi. Khadijah memiliki sanadan kabiran, dukungan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, di dalam dakwahnya. Ya, Khadijah memiliki dukungan yang besar kepada Nabi Muhammad di dalam dakwahnya. Wa khairu 'aunin lahu fi hamli risalati al-Islam, dan sebaik-baik pertolongan untuknya. Wa khairu 'aunillah, dan sebaik-baik pertolongan untuknya di dalam memikul, fi hamli, di dalam memikul risalah Islam, fi hamli risalatil Islam. من ملاحظة نشاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تعالى قد أعده لتلقي رسالته ونزول وحيه إعدادا خاصا. Dengan memperhatikan kehidupan Nabi, kelahiran Nabi, pertumbuhan Nabi, min mulahadati nas'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan memperhatikan secara seksama kehidupan, ya, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, najid kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah menyiapkannya, qad a'addahu, telah menyiapkannya, mempersiapkannya untuk menerima kerasulannya, litalaqqi risalatih, untuk menerima kerasulannya, litalaqqi risalatih, dan turunnya wahyu kepadanya, wa nuzuli wahyi, dengan kesiapan yang khusus, i'dadan khasan, dengan kesiapan, ya, yang khusus. Ya, beliau sibuk atau beliau bekerja dengan menggembala kambing. Fashtaghala bi ra'yil ghanam. Ya, beliau bekerja dengan menggembala kambing. Fashtaghala bi ra'yil ghanam. Dan beliau melakukan
perniagaan. Wa amila bitijarah, ya, dan beliau melakukan perniagaan. Dan beliau tidak ikut serta seperti lainnya, walam yasyarik ka ghairihi, ya, beliau tidak ikut serta seperti lainnya, walam yasyarik ka ghairihi, ya, seperti lainnya dari pemuda-pemuda Quraisy, min syababi Quraisy, min syababi Quraisy, ya, dalam kesia-siaan, ya, dalam kesia-siaan, ya. Jadi Nabi SAW benar-benar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kerasulannya, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil. Dari kecil lahir tanpa seorang ayah. Tidak lama setelah itu ibunya meninggal dunia. Lalu kemudian dia dirawat oleh kakeknya. Tidak lama setelah itu kakeknya meninggal dunia. Kemudian ia dirawat oleh pamannya. Hidupnya penuh dengan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dicintai Allah. Makanya kalau kita dicintai Allah, maka kita akan mendapatkan cobaan yang sangat banyak, ujian yang sangat banyak. Dan orang yang tidak pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap terus-menerus melakukan maksiat, ini bertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya. Allah ingin menyempurnakan adabnya kepadanya nanti kelak pada hari kiamat. Ya. Dan Allah berjanji kepada orang yang beriman dan bertakwa bahwa Allah akan menguji mereka dengan berbagai ujian untuk diketahui siapa yang imannya betul-betul beriman kepada Allah atau dia hanya pura-pura beriman. Makanya harus ada ujian. Ya, luluskah kita dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau tidak lulus ujiannya, maka kita tidak layak dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya, ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu bermacam ragam. Ada yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Mana yang lebih berat? Allah menguji kita dengan kekayaan atau Allah menguji kita dengan kemiskinan? Apa? Iya, kekayaan, Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita ditanya secara ya secara akal kita lebih siap untuk menjadi orang kaya daripada siap untuk menjadi orang miskin. Rata-rata kita semuanya ingin jadi orang kaya. Enggak ada yang ingin jadi orang miskin. Karena kalau jadi orang miskin pasti banyak susahnya. Untuk makan pun susah. Ya. Butuh ini, butuh itu. Ya, tidak bisa kita memenuhi kebutuhan kita karena apa? Karena kita tidak memiliki harta. Tapi di dalam pandangan agama, ujian yang paling berat itu adalah ujian apa? Harta daripada ujian kemiskinan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa dia melihat penghuni surga itu banyak orang-orang miskin.
Ini menunjukkan bahwasannya kemiskinan yang dijadikan Allah sebagai ujian bagi mereka itu tidak menghalangi mereka untuk taat kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang diuji dengan kekayaan itu umumnya apa? Kekayaannya itu membawa dia kepada neraka. Hanya sedikit saja orang yang berhasil dari ujian kekayaan, sangat sedikit. Dan sahabat Nabi SAW saja itu berkata, padahal para sahabat itu adalah orang-orang yang kokoh agamanya. Mereka berkata, ketika Allah uji kami dengan kemiskinan, kami mampu, kami sanggup, kami bersabar. Tapi ketika Allah menguji kami dengan kekayaan, hampir saja kami tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, terlebih kita lagi yang mana agama kita itu lemah, keimanan kita lemah. Sahabat saja hampir tidak mampu untuk menghadapi fitnah kekayaan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, lebih berat. Ya. Maka ini lebih berat. Jadi ujian yang didapati oleh seseorang itu banyak ragamnya. Tapi ujian yang paling berat adalah ujian dari celaan manusia. Karena para nabi itu ujian yang mereka dapati umumnya kan dari lisan ya. Ketika para nabi itu berdakwah, ketika para nabi berdakwah mengajak kepada la ilaha illallah, para nabi kan diejek. Itu orang gila. Iya, itu dukun. Dicela habis-habisan para nabi, dan mereka bersabar atas celaan itu. Makanya ujian yang paling berat itu adalah ujian dari lisan. Orang yang mencela kita, menjatuhkan kehormatan kita, sedangkan kita menginginkan kebaikan. Misalkan kita ingin menginginkan kebaikan, berdakwah, kemudian orang enggak senang. Padahal kita ini berdakwah tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita mencintainya sama seperti kita mencintai diri kita. Karena apa? Nabi SAW menyebutkan tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makanya termasuk salah satu tidak sempurna iman kita, dan bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada hadis yang mengancam kita tidak beriman salah seorang kita, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ini menunjukkan bahwa jika amalan tersebut kita tidak amalkan, maka kita jatuh kepada dosa besar. Jadi wajib hukumnya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Tapi umumnya ini kan nggak bisa kita terapkan kan. Kita lebih peduli kepada diri kita. Padahal ini tuntutan iman. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita mencintai teman kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan diri kita masuk ke dalam surga, maka kita juga berkeinginan sekali teman-teman kita juga masuk surga dan selamat dari azab Allah. Ini orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang sempurna. Makanya ketika saudara kita senang, bahagia, dia mendapatkan harta, hati kita pun senang, nggak ada kedengkian. Karena dia adalah merupakan saudaraku. Yang namanya saudara sesama muslim itu adalah cermin. Dia adalah cermin. Dia adalah aku adalah dia. Artinya apa yang dia rasakan kesulitan, maka itu juga aku rasakan. Jadi mencintainya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepadanya berbagai ujian. Ya, lihatlah Nabi SAW. Itu dari kecil sudah diuji oleh Allah.
sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Beliau menjadi manusia yang sempurna. Ya, sempurna di dalam akhlaknya, sempurna dalam segala sisi di dalam mengamalkan agama ini. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menempa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan secara khusus. Nah, kemudian selanjutnya kita baca walam yartakib syai'an min a'mali jahiliyah, dan beliau tidaklah melakukan sedikit pun dari perbuatan jahiliyah. Walam yartakib syai'an min a'mali jahiliyah. Beliau tidaklah melakukan sedikit pun dari perbuatan jahiliyah. Ya, amal jahiliyah. Dia tidak sujud kepada berhala, sanam. Falam yasjud lis-sanam. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Awwatan, atau berhala. Jadi sanam dengan watan artinya sama. Perbedaannya, sanam dengan watan yang artinya sama-sama berhala, perbedaannya adalah kalau sanam itu berhala yang memiliki bentuk seperti bentuk manusia, itu sanam. Bentuk binatang. Nah, berhalanya itu ya berbentuk binatang. Maka ini disebut dengan apa? Sanam, berhala. Sedangkan watan ini berhala namun tidak memiliki bentuk seperti bentuk manusia, bentuk binatang. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti kuburan. Nah, kuburan itu berhala yang disebut dengan watan. Ya, berhala. Dan ini sekarang kuburan ini sebagai berhala sebagian kaum muslimin. Ya, hari ini kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah itu banyak yang menyembah watan, berhala. Dan berhalanya itu enggak berbentuk manusia, tapi ia adalah apa? Bentuknya adalah kuburan. Iya. Sebagian ulama, ada seorang ulama dari Madinah menyebutkan bahwa hari ini, dan itu Ustaz dengar sekitar 8 tahun yang lalu, seorang ulama dari Madinah berkata, hari ini di seluruh dunia ada 15.000 kuburan disembah oleh kaum muslimin. Ada 15.000 kuburan disembah oleh kaum muslimin. Makanya hati-hati kalian dengan berhala kuburan ini. Dan penyembahan kepada kuburan itu disebabkan karena melakukan ibadah di kuburan. Kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi kita melakukan ibadahnya di kuburan. Ini jalan menuju kepada penyembahan kepada kuburan. Makanya enggak boleh kita melakukan ibadah di kuburan. Baca Quran 1 juz, 30 juz, baca Yasin di kuburan. Ini beribadah kepada Allah di kuburan. Ini dilaknat Allah. Nabi SAW bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia melaksanakannya di kuburan. Termasuk juga menjadikan kuburan sebagai masjid adalah menggabungkan masjid dengan kuburan dalam satu tempat. Itu. Ini ya, menjadikan kuburan sebagai masjid juga maknanya adalah menyatukan kuburan dengan masjid. Di dalam Islam tidak boleh bergabung antara masjid dan kuburan.
Karena masjid itu tempat ibadah, kuburan tidak boleh beribadah di sana. Ya, tidak boleh beribadah di sana. Maka karenanya harus kita berhati-hati dari melaksanakan salat di masjid-masjid yang di sekitar halamannya itu ada kuburannya. Ya, jangan salat di sana. Ya, cari masjid yang apa? Yang tidak ada kuburan, ya, di dalam masjid tersebut. Baik di dalam masjid maupun di halaman masjid. Ya, kalau sekiranya kita salat di masjid, kemudian kita tidak tahu bahwa di dalam masjid tersebut ada kuburan, lalu kemudian setelah salat kelihatan kuburannya, maka jika kita melihat kuburannya itu ada di arah kiblat masjid, kita lihat pas di mihrab masjid, maka wajib kita ulangi salat kita. Wajib diulangi. La tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap kuburan, kata Nabi. Ya, tapi kalau kita lihat kuburannya itu di belakang masjid atau di samping kanan atau kiri, baru kita tahu selesai salat, maka itu tidak usah kita ulangi salat kita. Tapi kalau posisi kuburannya itu pas di depan apa? Mihrab, nah itu kita ulangi. Contohnya di mana? Ustaz lihat itu ada masjid sekitar di mana? Tanjung Merawah ya. Itu ada masjid yang besar. Pas kalau kita lihat ke mihrabnya, mau lihat ke mihrabnya bagian mihrab imam, itu ada tiga kuburan di situ. Ya, ada tiga kuburan. Itu tidak boleh kita salat di dalamnya. Nah, kalau kita baru tahu setelah kita salat, ulangi salat kita. Ya, kita ulangi salat kita. Ya, itu dia. Ya, jadi tidak boleh sujud, dia tidak pernah sujud kepada berhala. Ya, berhala baik yang berbentuk maupun yang tidak, atau yang tidak berbentuk. Yang tidak berbentuk contohnya adalah kuburan. Ya, Lata itu kuburan. Lata itu kuburan. Ya, dan juga Lata itu adalah apa? Batu gilingan yang dijadikan oleh Lata untuk menggiling gandum yang dia berikan kepada siapa? Kepada jamaah haji. Iya. Kalau Uzza itu adalah pohon. Inilah pohon yang disembah oleh orang-orang kafir, dan ada jinnya wanita. Maka ketika Khalid bin Walid diperintahkan untuk menebang pohon Uzza yang disembah oleh orang-orang kafir musyrikin, Khalid bin Walid itu duel terlebih dahulu kepada jin ini. Nah, jadi bisa terjadi kita berantem dengan jin itu terang-terangan, dia menampakkan diri. Dan ini pernah terjadi pada Khalid bin Walid. Dan khususnya ini bisa terjadi pada jin-jin yang disembah. Misalkan dia ada di satu tempat, atau di satu, biasanya itu di satu patung atau tempat penyembahan. Nah, ketika mau dihancurkan, bisa jadi jin ini menampakkan diri dan ngajak duel. Nah, kalau dia menampakkan diri ngajak duel, itu udah sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Iya, sama seperti manusia dia. Iya, Lata, Uzza, kemudian Manat. Manat itu adalah batu. Iya, batu. Nah, ini semuanya adalah berhala-berhala yang tak berbentuk. Ya, pohon. Ya, pohon. Kalau yang berbentuk ini ya seperti halnya yang disembah oleh orang-orang Buddha, orang Hindu. Itu kan patung, betul-betul patung, gambar manusia. Dan juga seperti agama Hindu itu ya patung-patung lah yang berbentuk. Cuman ya, kalau yang dari India itu kan Hindu, itu kan yang sonam, itulah sonam, berbentuk dia, berbentuk manusia, kemudian ya bermacam ragam lah, dewi-dewi dan sebagainya. Nah, ini berhala yang disebut dengan sonam namanya. Sedangkan watan tadi adalah yang tak berbentuk. Ya, seperti apa? Seperti kuburan, batu. Nah, kalau kita ini sekarang yang penyembahan itu ya kaum muslimin itu umumnya model kuburan.
batu-batu. Kemudian apa? Sumur yang dikeramatkan. Bentuk penyembahannya seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwasannya orang kafir musyrikin dahulu menyembah kepada berhalanya itu bukan dengan sujud, tidak. Mereka cari berkah. Berkah itu makanya di setiap orang-orang kafir musyrikin dahulu ada, setiap rumah mereka itu ada berhala. Ada berhala. Jadi setiap kali mereka mau keluar dari rumahnya, dia sapu-sapukan berhala tersebut dengan tangannya supaya dengannya itu dia dapat berkah, keluar dari rumah dia selamat. Nah, ketika dia mau masuk ke dalam rumah, dia sapu lagi berhalanya itu supaya dia dapat berkah ketika di dalam rumah. Jadi mereka, yang Ustaz ketahui, enggak ada orang kafir itu nyembah kepada berhala ini. Dia nyembahnya itu modelnya nyari berkah, semedi, i'tikaf di kuburan itu. Kemudian apa? Mereka menyembelih binatang yang diperuntukkan kepada berhala. Enggak ada di antara mereka itu yang sujud kepada berhala, itu tidak ada. Sudah selesai sampai jam berapa ini kita? Sudah selesai? Iya, sampai jam 9.30 ya. Ya, nanti insyaallah ke depan kita lanjutkan ya. Tinggal sedikit lagi. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.